Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para santri sekalian yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih. Kita masih berada dalam pembahasan kitab Thaharah dan masih berada di bab yang kelima, yaitu bab wudu. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan yang ketujuh mengenai ibadah apa saja yang diwajibkan untuk melakukan wudu terlebih dahulu. Tapi langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Al-mas'alatu as-sabi'ah, ma yajibu lahul wudu. Pembahasan yang ketujuh, yaitu ibadah apa saja yang diwajibkan melakukan wudu terlebih dahulu. Wa yajibu 'alal mukallafi fi'lul wudu'i li umuri al-atiyah. Ini diwajibkan atas setiap mukallaf untuk melakukan wudu pada ibadah-ibadah yang disebutkan di bawah. Yang pertama, al-awwalu as-shalah. Yang pertama itu salat. Jadi ini sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini ibadah yang pertama ini salat yang harus didahulukan oleh wudu. Di hadis Ibnu Umar marfu'an, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala shadaqatan min gulurin. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa didahului dengan bersuci atau berwudu, dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil kejahatan. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua, ats-tsani at-tawafu bil baitil haram faradan kana aw naflan. Yang kedua ini tawaf di Baitul Haram, di Masjidil Haram ya, di Ka'bah. Baik tawaf itu wajib maupun sunnah. Ini juga harus diawali dengan wudu ya ketika kita mau tawaf, baik tawaf itu tawaf wajib atau tawaf yang sunnah. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu tawadda'a tsumma tawafa bil bait. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian melaksanakan tawaf di Baitul Haram, di Masjidil Haram ya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihi al-kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaf di Baitul Haram atau di Ka'bah itu adalah salat. Hanya saja Allah membolehkan di dalam tawaf itu untuk berbicara ya. Jadi tawaf itu adalah salat ya. Tawaf itu adalah salat. Hanya saja perbedaannya yaitu kalau di dalam salat kita tidak boleh berbicara, kalau ketika kita tawaf kita boleh berbicara ya. Ini maksud hadis tersebut. Waliman yahi al-haid minat tawafi hatta tathur. Dan juga larangan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang sedang haid ketika
ketika ingin melakukan tawaf sampai dia suci ya dari haid tersebut. Jadi tawaf tidak boleh dilakukan bagi wanita haid sampai dia bersuci, sampai dia dalam keadaan suci ya. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu ats-tsalits massul mushaf bi basyaratihi bila hailin, yaitu memegang mushaf dengan kulit kita secara langsung tanpa ada penghalang ya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang memegang mushaf, memegang Al-Qur'an ini kecuali orang-orang yang disucikan. Ya, ini dalil dari Al-Qur'an. Ayat ini mengisahkan menjelaskan tentang kitabullah ya, bahwa kitab atau Al-Qur'an itu tidak ada yang boleh memegangnya kecuali orang yang disucikan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yamussu al-Qur'an illa tahir. Kemudian Nabi bersabda tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang bersuci atau orang yang dalam keadaan suci ya. Ini pembahasan yang ketujuh, yaitu ibadah yang harus didahulukan dengan wudu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu al-mas'alatu ats-tsaminah, pembahasan yang ketujuh, ma yustahabu lahul wudu, perbuatan atau ya, keadaan-keadaan yang dicintai atau dibolehkan kita melakukan wudu terlebih dahulu. Yustahabul wudu'u wa yundabu fil ahwali at-taliyah. Disukai atau dibolehkan wudu dan juga dianjurkan pada wudu ini, disukai atau dianjurkan pada keadaan-keadaan di bawah ini. Keadaan yang pertama, al-awwalu inda dzikrillah ta'ala wa qiraatil Qur'an. Yang pertama ketika kita berzikir kepada Allah dan juga qiraatul Qur'an, dan juga ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Ini keadaan yang dianjurkan ya. Dianjurkan untuk kita melakukan wudu terlebih dahulu ketika hendak melakukan perbuatan ini atau ibadah ini. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah inda kulli sholatin, ketika hendak sholat ya, semua sholat ya. Semua sholat. Limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam 'ala dzalik, sebagaimana yang terus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama fi hadits Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli sholatin. Sebagaimana hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu ketika melakukan setiap sholat, ketika hendak melakukan setiap sholat. Ya, ini poin yang kedua, yaitu dianjurkan wudu di setiap sholat, bahkan diwajibkan ya, diwajibkan. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsah yustahabul wudu lil junubi idza arada an ya'uda lil jima' aw arada an-nauma awil akla awis syurbi awis syurba. Dan juga dibolehkan atau dianjurkan berwudu terlebih dahulu bagi orang yang sedang junub ketika dia hendak mengulangi jimaknya, yakni mengulangi hubungan suami istri dengan istrinya. Au arada an-nauma, atau ketika hendak tidur. Awil akla, atau ketika hendak makan. Awis syurba, dan juga ketika hendak minum. Ya, ini
dianjurkan atau dibolehkan ya ketika kita mau tidur, ketika kita mau makan, dan juga ketika mau minum. Di hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Sebagaimana hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya, yakni menggauli istrinya, kemudian dia hendak mengulanginya, maka berwuduklah. Ya. Ini sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali hadits Aisyah radhiyallahu anha, dan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'u wudu'aha lis-shalah qabla an yanama. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak tidur dan beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudu seperti wudu ketika hendak ingin salat. Ya. Beliau berwudu seperti wudu ketika mau salat, ya. Sebelum beliau tidur. Wa fi riwayatin laha fa arada an ya'kula au yanama. Dan di dalam riwayat lain, apabila hendak makan dan juga hendak tidur, ya. Ini dari riwayat yang lain. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keempat, al-wudu'u qabla al-ghusli. Wudu sebelum mandi, ya. Mandi di sini maksudnya mandi besar, ya. Mandi besar, mandi wajib. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yafrugu bi yaminihi 'ala shimali fayaghsilu farajahu thumma yatawadda'u wudu'aha lis-shalah. Al-hadits. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi, ini mandi janabah, ya, mandi junub atau mandi wajib, maka beliau mengawalinya dengan mengusap atau membasuh kedua tangan, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, dan juga fayaghsilu farjahu, dan membasuh kemaluannya, tsumma yatawadda'u wudu'aha lis-shalah, dan berwudu seperti wudu ketika mau sholat. Ya, ini poin yang kelima, yaitu wudu sebelum mandi. Kemudian poin selanjutnya, poin yang kelima, indan naum, ya, ketika mau tidur. Li hadithi Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shikkika al-ayman. Al-hadits. Ini ketika kemudian dianjurkan kita untuk melakukan wudu ketika hendak tidur. Sebagaimana hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian hendak mendatangi tempat tidur kalian, maka berwudulah seperti wudu ketika hendak sholat, dan kemudian berbaringlah kalian di tempat tidur kalian dengan keadaan miring, dengan keadaan miring yakni miring ke kanan, ya, miring ke kanan, memiringkan badan ke kanan, ya. Ini maksudnya dari poin yang keenam ini. Tapi ikhwan sekalian, para santri sekalian, mungkin hanya ini yang bisa
ana sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.